CEO An Yohan, sosok villain di film drama The Manipulated yang diperankan oleh Dok Yong So, sukses memerankan karakter An Yohan sebagai seorang CEO psikopat dingin dan kejam. Yohan diceritakan sebagai seorang psikopat kejam yang membunuh hidup orang lain secara bertahap dengan memanipulasi kebenaran. Bisnis yang Yohan jalani, kalau dilihat dari satu sudut pandang, masih terlihat normal. Ia menjadi seorang pembuat patung seni bertema manusia dengan bentuk abstraknya yang diberi nama Arleli. Kalau dilihat dari sudut pandang yang sebenarnya, tujuan Yohan membuat patung itu sebagai proses transaksi klien yang sudah menyewa jasa An Yohan. Yohan bukan cuma seorang pembuat patung seni biasa. Di balik itu semua, Yohan ternyata adalah seorang manipulatif kejam yang memalsukan kebenaran asli dengan membuat kebenaran palsu. Dengan teknologi canggih yang ia punya, Yohan bisa memalsukan kebenaran dengan kecerdasannya, memalsukan barang bukti, memutar ulang kronologi, dan mengganti pelaku asli dengan orang lain untuk dijadikan kambing hitam, agar klien yang menyewa jasanya tidak bersalah di mata hukum. Di video ini, gue bakal membahas bagaimana An Yohan mempermainkan kebenaran, menghancurkan mental korbannya, menjadikan mereka kambing hitam, dan mengamankan pelaku asli seorang tak pernah bersalah di mata hukum. Pelaku asli menyewa jasa An Yohan. Klien yang menyewa jasa Yohan ini kebanyakan dari kasus berat, contohnya seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Contohnya, kita ambil klien Yohan yang sekaligus teman Yohan itu sendiri yang bernama Baek Dokyung, yang menyewa jasa Yohan karena ia sudah memperkosa dan membunuh seorang model. Ceritanya, Dokyung ini hobi mabuk dan suka main perempuan. Dan singkat cerita, setelah ia mengasuhi bersama perempuan bernama Cho Nayong, dan secara tak sadar, Dokyung membunuhnya. Karena takut, Dokyung menelpon ayahnya agar ia tidak dipenjara karena kasus ini. Singkat cerita, Dewan Baek atau ayah Dokyung yang notabene adalah pejabat tinggi Korea, menelepon Yohan dan memintanya agar membereskan kasus anaknya. Yohan sih mau-mau aja, tapi sebagai gantinya, Yohan akan meminta harga yang cukup fantastis. Mencari kandidat untuk dikambing hitamkan. Dalam proses manipulasi ini, Yohan masuk ke ruang pribadinya, pusat kendali berteknologi canggih. Di sana, timnya mengcopy seluruh TKP, memindai setiap detail kejadian, lalu memvisualisasikan secara real-time ke ruangan Yohan, seolah ia sedang mengatur ulang kebenaran. Setelah mengatur situasi dan kondisi itu, Yohan kemudian mencari kandidat yang akan ia kambing hitamkan untuk mengganti pelaku aslinya, dengan meretas CCTV yang ada di sekitar apartemen korban. Dan kandidat itu jatuh kepada Park Tae-jung yang sering berkeliaran di sekitar apartemen milik korban karena mengantar makanan. Mulai dari saat itu, kegiatan Tae-jung diawasi oleh anak buah Yohan sambil dilengkapi alat perekam. Sehingga Yohan tahu kalau Tae-jung mempunyai adik laki-laki, termasuk kebiasaan Tae-jung merawat tanaman. Bukan cuma itu, Yohan juga akhirnya tahu kalau Tae-jung mempunyai pacar yang sering menginap di rumahnya, mengganti DNA pelaku asli dengan kambing hitam. Proses selanjutnya ini, Yohan dan anak buahnya mengambil sampel dan barang bukti dan DNA yang ada di rumah Tae-jung, seperti sarung tangan untuk diambil sidik jarinya, bekas sepatu untuk membuktikan kalau Tae-jung benar-benar masuk ke apartemen Nayong. Dan selanjutnya, saat Suji menginap di rumah Tae-jung, Yohan yakin kalau mereka akan melakukan hubungan aduhoi bersama. Pagi harinya, Tae-jung membersihkan sampah termasuk alat kontrasepsi yang semalam ia gunakan buat mabar sama Suji. Tak tahu kalau sampah itu akan diambil anak buah Yohan dan kemudian cairannya dimasukkan ke dalam tubuh Nayong. Berikutnya, Yohan melihat Tae-jung dan Suji memiliki gelang yang sama, tapi saat di minimarket, Tae-jung sudah tidak memilikinya lagi. Padahal Yohan akan menjadikan gelang itu sebagai barang bukti di persidangan nanti. Yohan kemudian menyuruh Baira untuk mencari gelang itu yang ternyata ada di kos Tae-jin, mengambilnya dan membunuh Tae-jin sekalian. Biar lebih meyakinkan lagi, Yohan memancing kebiasaan baik Tae-jung, yaitu menolong nenek membawa koper dan juga tanaman cinadol yang sengaja Yohan simpan di sana. Dan di malam harinya, saat Tae-jung istirahat kerja, ia menemukan HP berdering di dekatnya. Saat diangkat, perempuan itu menyuruh Tae-jung mengembalikan HP itu ke sebuah terowongan dengan imbalan 300.000 won, menjadikan kambing hitam sebagai tersangka. Setelah berhasil mengganti DNA pelaku asli dan semuanya sudah berjalan sesuai rencana, kemudian Tae-jung digerebek polisi di rumahnya dengan tuduhan Tae-jung melakukan pemerkosaan disertai pembunuhan. Tae-jung dibawa ke kantor polisi dan disambut puluhan media yang meliputnya. Kasus itu viral sampai ke penjuru Korea karena wanita bernama Nayong mati dimutilasi setelah diperkosa dan potongan mayatnya ditemukan di Sungai Hangang di dekat terowongan.
Mau sekuat apapun bukti yang Taejung kumpulkan, semuanya tetap kalah dengan bukti forensik yang berhasil mereka teliti di tempat kejadian. Bahkan semua alasan yang Taejung ungkapkan semuanya bisa dibantah di persidangan. Bahkan jaksa mencurigai waktu Taejung membawa koper, ia melewati titik buta CCTV yang hal itu sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa. Hasil forensik menunjukkan adanya DNA Taejung di tubuh korban. Temuan ini diperkuat oleh gelang milik Taejung yang ditemukan di TKP. Sementara itu, tanaman yang disebut Taejung sebagai alibi terbukti tidak pernah ada. Bahkan, hasil forensik menyimpulkan bahwa 99% DNA di TKP identik dengan Taejung. Dan akhirnya Taejung dinyatakan resmi bersalah. Pembunuhan mental orang yang dikambing hitamkan. Saat di dalam penjara, Taejung seolah dibunuh secara perlahan. Pacarnya memutuskannya, Taejung dicap sebagai pembunuh. Bahkan pengacara yang katanya ingin mengungkap kasus Taejung memberitahunya kalau Taejin adiknya ditemukan bunuh diri. Sehingga Taejung seolah dibunuh mentalnya secara perlahan, hingga di ujung tanduk ia sudah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Setelah 5 tahun berlalu, kasus serupa yang dialami Taejung kembali lagi. Karena ada tahanan baru yang kasusnya seperti Taejung dulu. Seolah semuanya sudah dilakukan sesuai alur cerita yang sudah dibuat oleh seseorang. Dan ya, dibalik dalam semua kejadian itu adalah hasil manipulasi dari An Yohan yang sudah mengganti kebenaran asli dengan membuat kebenaran palsu. Bahkan di titik ini, kebanyakan orang yang Yohan kambing hitamkan mengalami depresi sampai berujung bunuh diri, seperti apa yang Taejung lihat di penjara. 10 hari pasca kejadian. Kita balik lagi pasca kejadian. Biasanya kejadian pembunuhan itu dilakukan 10 hari sebelum atau sesudah acara pelelangan patung Arleli digelar. Begitu dengan pelakunya yang akan ditangkap di hari yang sama. Kasus ini pernah terjadi pada Taejung, dan Yohan sengaja mengadakan acara lelang untuk menutupi kasus pembunuhan yang terjadi. Proses transaksi pelelangan patung Arleli. Di tahap akhir, Yohan melelang patung buatannya dengan harga fantastis. Dari 3 miliar hingga 10 miliar. Klien yang sudah menyewa jasanya diwajibkan memenangkan lelang itu. Jika tidak, Yohan akan mengungkap kasus yang sebenarnya. Karena pelelangan ini sejatinya bukan soal seni, melainkan proses pembayaran klien atas jasa manipulasi yang ia lakukan. Kesimpulannya, apa yang dilakukan Yohan terdengar sangat kejam. Ia dengan sadar mempermainkan kebenaran demi kepentingannya sendiri, menjadikan orang tak bersalah sebagai kambing hitam demi melindungi pelaku asli dari jerat hukum. Ironisnya, mereka yang dikorbankan harus menanggung hukuman atas kejahatan yang tak pernah ia lakukan, hingga hidupnya hancur bahkan berakhir dengan bunuh diri. Alasan Yohan melakukan semua ini karena dulu saat dirinya berusia 16 tahun, ia sudah kehilangan orang tuanya, atau lebih tepatnya dialah yang membunuhnya. Setelah membunuh kedua orang tuanya, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan secara kebetulan berita mengabarkan adanya napi yang kabur ke kawasan daerah rumahnya. Karena hal itu dimanfaatkan Yohan untuk melapor ke polisi kalau tahanan yang kabur itu telah membunuh kedua orang tuanya. 2 hari setelah itu, Yohan dikabarkan kalau napi itu tewas ditembak polisi saat akan kabur melarikan diri. Dan dari sanalah ia berpikir kalau metode ini sangatlah menarik. Makanya sampai sekarang ia memanfaatkan itu semua untuk mencari keuntungan dengan memanipulasi kebenaran. Tapi sejahat dan sekejamnya Yohan, ia masih baik sama anak buahnya. Yohan masih mau memberikan kesempatan kedua bagi anak buahnya yang sempat melakukan kesalahan. Ya, meskipun kalau ada anak buahnya yang melakukan kesalahan lebih dari 2 kali tetap bakal dieksekusi sih.